Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Saudara-saudariku, ikhwani ikhwati fillah, izinkan kami menyampaikan materi di bulan suci Ramadan ini atas amanah dari teman-teman BEM Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dengan judul materi merealisasikan ruh puasa. Judul materi ini istimewa sekali bagi saya karena bicara tentang spirit atau ruh dari puasa ini sesuatu yang sangat filosofis sekali, sangat hikmah sekali daripada sekedar membahasnya secara legal formal atau dari sisi aspek hukumnya. Sebelum saya mulai, ingin saya mengingatkan kembali untuk kembali mendiskusikan bahwa diri kita manusia memiliki unsur materi dan non materi. Unsur materinya adalah berupa jasad, sementara imaterinya adalah ruh. Akan tetapi ketika kita membahas persoalan ruh, kita tidak punya celah yang banyak untuk mendiskusikannya, untuk mendebatkannya, untuk membahasnya lebih luas, karena jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwa itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau kita bicara tentang materi jasad kita ini terbuat dari tanah, maka otomatis kita tahu yang namanya kita dari tanah, pada akhirnya nanti kita akan dikubur di tanah, kembali kepada tanah dan menjadi tanah lagi. Lalu bagaimana dengan ruh yang itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tahu bahwa tanah liat yang dibentuk untuk kemudian tercipta menjadi manusia itu ditiup oleh Allah dengan ruh Allah. Berarti pada diri kita manusia ada sebagian dari ruh Allah yang kalau tadi jasad kita terbuat tanah akan kembali tanah, maka ruh yang ada dalam diri kita akan kembali kepada yang memiliki ruh tadi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara-saudariku, hafizakumullahu jami'an, sudah saya katakan, selain aspek jasad yang terbuat dari tanah akan kembali tanah, manusia juga memiliki aspek ruh yang pada akhirnya akan kembali kepada yang memiliki ruh. Akan tetapi banyak di antara kita tidak sadar pada sisi ruhiyah kita sendiri, bahwa ternyata sisi ruh manusia ini butuh untuk dekat kepada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lalai, kita terlalu materialistis, kita terlalu hedonis, kita terlalu konsumeris yang memanjakan jasad kita. Padahal jasad kita, saya katakan tadi, akan kembali kepada tanah. Lalu bagaimana sisi ruhiyah kita yang juga menuntut pemenuhan kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adalah agama Islam, agama fitrah yang memberikan porsi yang seimbang, di mana juga memperhatikan kebutuhan fisik jasad manusia, juga memperhatikan kebutuhan ruhani manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah satu yang diwajibkan di dalam agama Islam adalah ibadah, dan salah satu ibadahnya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa seperti saat ini bulan Ramadan,
adalah sebuah formalitas kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya. Tapi kita tahu bahwa setiap ibadah, termasuk juga ibadah puasa, ini memiliki dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur formal, unsur yang kedua adalah unsur substansial spiritual. Atau dengan kata lain, unsur yang bersifat ruhiyah, maknawiyah, batiniyah, hakikiyah. Unsur formal dalam ibadah itu pasti ada. Karena ibadat, demikian juga puasa, setelah seorang muslim memenuhi syarat wajib puasa atau ibadah yang lain, maka dia terkena kewajiban atau dibebani sebuah kewajiban untuk melaksanakannya. Untuk melaksanakannya, siapapun yang telah melaksanakannya, maka telah terpenuhi kewajibannya. Siapapun yang belum melaksanakannya, maka dia masih punya kewajiban untuk melaksanakannya. Kalau tidak dilaksanakannya, maka ia dihukumi sebagai dosa. Berarti itu kita melihatnya dari unsur formalitasnya. Bahwa dia adalah suatu kewajiban yang harus lunas dilaksanakan. Lalu bagaimana dengan unsur substansial spiritual, khususnya puasa? Di sini menunjukkan bahwa tidak cukup dilakukan puasa itu secara formal, tapi harus memperhatikan juga unsur substansial spiritual atau ruhaniyahnya atau ruhnya. Apa itu? Yaitu totalitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kualitas ketakwaan kita yang sempurna. Yang kedua adalah upaya pengendalian diri kita, di mana kita memiliki nafsu, di mana kita memiliki akal, di mana kita memiliki macam-macam yang ada di tubuh kita, yang itu kadang tidak terkendali. Oleh karenanya, ruh puasa ini atau unsur substansi puasa ini yang harus dipenuhi adalah pengendalian diri. Yang ketiga adalah tarbiyah, pendidikan, pelatihan kepada diri seorang hamba agar memiliki kepedulian dan kepekaan sosial kepada sesama, khususnya bagi kaum du'afa. Mungkin sebagian kita sering mendengarkan bahwa makna atau ruh puasa itu adalah mewujudkan kepedulian kita kepada sesama. Itu nomor sekian. Kalau saya katakan tadi, kita mau kusahkan yang urutan yang ketiga. Kenapa? Karena orang Islam yang memenuhi syarat wajib puasa, baik kaya maupun miskin, itu wajib melaksanakan puasa. Dengan demikian, lalu bagaimana dengan orang yang miskin? Lalu kalau ruh makna puasa itu hanya kita artikan sebagai mewujudkan kepedulian kepada fakir miskin, kepada du'afa, lah mereka sudah miskin kok sudah tahu gitu ya. Ya kalau orang kaya. Tidak. Tapi ruh puasa itu adalah wujud totalitas penghambaan diri ini kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kualitas keimanan kita yang sejati. Banyak riwayat hadis mengatakan sebagaimana hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa puasa itu adalah untukku, puasa itu adalah urusanku, dan aku yang akan membalasnya. Begitu spesialnya puasa dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Benar,
Semua ibadah memiliki unsur formalitas termasuk puasa. Tapi makna spiritualitas puasa inilah yang sangat penting harus kita ketahui. La'allakum tattaqun. Agar kamu sekalian bertakwa. Berarti kalau puasa secara spiritual tidak cukup secara formal, yakni bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan syahwat kita, keinginan-keinginan kita, menahan pikiran kita, menahan lisan kita dari berkata yang tidak baik, dari pikiran kita untuk berpikir yang tidak baik, kita tahan. Jadi bukan semata-mata hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi juga menahan segalanya. Anggaplah puasa ini adalah sebuah proses cleansing dalam istilah kesehatannya. Kita dibersihkan. Selain fisik kita istirahatkan agar tidak makan dan minum. Maka ruh kita sebagai manusia juga diistirahatkan untuk tidak mengumbar syahwat, untuk tidak bicara, berpikir sembarangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu melaksanakan itu, berarti kita mampu telah melakukan ibadah puasa secara formal dan secara spiritual. Benar apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa puasa itu ada tingkatannya. Ada puasa tingkatan orang awam, ada tingkatan puasanya orang khusus, dan ada tingkatannya puasanya orang yang super khusus. Puasanya orang awam adalah puasa, yaitu ibadah yang dilakukan hanya sekedar formalitas. Begitu telah dilakukan, selesai ya selesai. Terlunasnya sudah. Tapi untuk kalangan yang khawas atau khawasul khawas, ini tidak cukup demikian. Tapi kepada sisi spiritualnya, yaitu tadi totalitas penghambaan kita menuju kualitas ketakwaan. Dengan cara apa? Kalau secara fisik kita bersihkan diri ini dengan mengurangi makan dan minum pada siang hari, tapi menjelang maghrib, pada maghrib kita sudah makan sampai dengan masa sahur subuh. Demikian ruh kita kosongkan dari perbuatan-perbuatan, dari akhlak-akhlak negatif. Kita kendalikan syahwat kita kendalikan emosi kita kendalikan pikiran kita agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan juga kita melatih diri kita untuk memiliki kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi kaum du'afa. Saudara-saudariku hafizakumullah jami'an, sebenarnya banyak yang ingin disampaikan terkait dengan ruh puasa. Lalu bagaimana kita merealisasikannya? Cara merealisasikannya adalah, pertama, kita tidak cukup talaffuz niat nawaitu shauma ghadin, tapi kita juga berniat ruh kita ikut puasa. Jadi yang puasa bukan hanya badan, tapi ruh kita. Yang dibersihkan, diistirahatkan dari makan dan minum bukan hanya fisik kita, tapi ruh kita istirahatkan dari pikiran, keinginan, emosi yang negatif agar bersih. Dan ketika ruh kita bersih, ruh kita akan mudah mendekat kepada yang memiliki ruh, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya, fisik kita sudah istirahat dan sehat bugar, bersih, ruh kita juga demikian, maka
usaha pencapaian kepada kualitas keimanan yang sejati akan tercapai. Tapi kebaliknya, kalau tidak, na'udzubillah, maka jangankan fisik ini yang akan kembali kepada tanah, ruh kita yang ditiupkan dari ruh Allah akan kesulitan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.